Begini Bang ya. Saya tanggapi tadi Al-Quran yang membenarkan gitu ya dari perjanjian lama kami orang Kristen. Kalau menurut saya itu nggak masuk akal. Memang benar dari perjanjian lama ada yang kata jorok. Oleh sebab itu, makanya ada yang jorok-jorok dulunya, ada yang menyembah berhala dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu turun ke dunia meluruskan manusia. Karena manusialah yang diselamatkan. Makanya Tuhan itu harus memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Gangguan Jadid. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, semakin hari semakin ramai saja teman-teman berdebat konten baru, baik yang berilmu, yang pas-pasan, atau yang hanya modal ngotot dan ujung-ujungnya menghujat. Dan bisa dipastikan teman-teman, setiap pertanyaan muslim yang tidak terjawab oleh mereka pasti jawabannya ngeles, ngalor ngidul, dan ujung-ujungnya menghujat. Akhirnya lari. Dan begitu pula dengan yang pedebat yang berilmu dari Oten ini. Kalau sudah kepepet, biasanya pedebat muslim langsung di-kick. Terus jurus framing dimainkan. Itu selalu jadi jurus andalan mereka. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, teruslah bentengi umat muslim dari permutatan. Dan jangan lupa berdoa buat pedebat-pedebat muslim. Semoga mereka diberi kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan terus menghantam oten-oten untuk menegakkan kebenaran ajaran Islam. Oke teman-teman, jangan lupa di like, subscribe, dan di-share ya teman-teman, agar channel ini terus bisa berkembang untuk menggaungkan kebenaran Islam. Mari kita dengarkan perdebatan mereka, bagaimana pedebat muslim bertanya dan bagaimana Oten menjawab. Silakan dicerna sendiri. Selamat mengikuti. Salam satu Tuhan. Ya, itu Yesus kan sudah ada waktu perjanjian lama juga. Cuman belum diikut ke dunia, belum Yesus itu inkarnasi ke dunia. Yesus sudah tidak ada, dengerin, Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Baru perjanjian baru itu dikumpulkan di kanon, dipilih-pilih yang mana yang masuk, yang mana yang tidak. Yesus tidak mengetahui itu. Oke, paham sampai sini? Begini Bang ya. Saya tanggapi tadi Al-Quran yang membenarkan gitu ya dari perjanjian lama kami orang Kristen. Kalau menurut saya itu nggak masuk akal. Memang benar dari perjanjian lama ada yang kata jorok. Oleh sebab itu, makanya ada yang jorok-jorok dulunya, ada yang menyembah berhala dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu turun ke dunia meluruskan manusia. Karena manusialah yang diselamatkan. Makanya Tuhan itu harus memberikan manusia gitu. Bro, dengerin dulu baik bro. Kamu ngomongnya nggak interaktif. Interaktif dikit kalau ngomong gitu loh. Nyambung dikit apa? Coba saya belum ngomong loh, udah ngomong. Coba anda cek di perjanjian baru, begitu ya. Di situ yang memenuhi Wahyu, mimpi Yohanes, dan surat Paulus. Menurut anda, apakah Yesus tahu isi surat Paulus? Pernah konfirmasi atau tidak? Pernah dia tidak? Dari surat Paulus, Yesus tahu. Itu begini Pak, Paulus itu dulunya dia memang bukan orang Kristen. Saya nggak nanya sejarah Paulus, suratnya itu loh. Yesus tahu nggak surat Paulus ada atau tidak? Maksudnya ini?
Tahu itu jawabnya gampang kan? Apakah Yesus pernah membaca surat Paulus? Ya, Suka tidak doang kalau nggak pernah. ngerti nih. Tidak pernah. Tidak pernah. Cuma Apakah itu yang Yesus? menyaksikan bahwa Apakah dengerin tidak yang pernah? menyaksikan Apa? bahwa Ish. Yesus itu adalah Tuhan lewat Apakah Yesus pernah? gitu loh. Apakah Yesus mengenal surat Paulus? Bingung. Surat Paulus, Yesus mengenal surat Paulus. Iya, mengenal atau tidak? Iya, mengenal lah pastinya. Di mana dia mengenal? Nggak pernah ketemu orangnya. Paulus itu dulunya dia orang pembunuh orang Kristen, Pak. Bukan orang Jadi- Kristen yang dibunuh. Kristen di zaman itu belum ada. Dari mana sejarahnya kamu dapat? Di Coba zaman tunjukkan. Yesus itu, bro, di zaman Yesus Coba sama Sia. tunjukkan sejarahnya. Iya, kena Dari mana? dengerin. Di zaman Yesus Kalau sama Sia pada belum mulai ada Paulus Kristen. itu orang Kristen. Coba. Di zaman Yesus belum ada Kristen, bro. Emang sudah ada Kristen di zaman Yesus ya? Loh, di mana sejarahnya kalau tidak ada Kristen? Alhamdulillah. Alhamdulillah udah bagus ya. Nah, ini Bang. Coba Bang Joma ini ada nih. Assalamualaikum kembali Gurunda. Ya silakan. Jadi begini lah bro ya. Di zaman Jadi Yesus yang sama Sia belum ada disebut Kristen. pertama kali Kristen Ya. itu, yang disebut Kristen pertama kali itu pengikut Paulus di Antioquia. Pengikut Yesus tidak ada yang Bukan disebut begitu, Kristen. Bang Juma, dengar dulu. Bukan begitu. Iya. Dari mana sejarahnya Iya. itu? Sebelum di zaman Yesus tidak ada Kristen. Justru lah orang Kristen ini Loh, Kristen yang diselamatkan. itu- Makanya Yesus itu Saudara. berinkarnasi menjadi manusia, turun ke bumi. Begitu. Masa kamu bilang nggak ada Saudara, orang Kristen? Kristen itu- Emang Islam semua dulu? Belum. Enggak. Kristen itu Saya pengen tahu di luar sejarahnya Yahudi. itu zaman Yesus nggak ada Kristen. Loh, Kristen itu di luar Yahudi. Sementara Yesus mengajar selama 33 tahun spesial hanya untuk Bani Israel. Bani Israel itu murid-murid Yesus. Orang Kristen itu adalah orang Roma, orang Yunani. Di Antioquia lah Kristen itu pertama kali muncul, pengikut Paulus. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Jadi di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus mengaku Kristus, Paulus mengaku Mesias. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud bukan Yesus, tapi Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Coba Anda baca original teks daripada 1 Korintus 11 nomor 1. Baca juga Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Terus kemudian Galatia 2 nomor 8, ya Galatia 2 nomor 14, sorry. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sedangkan murid Yesus bukan orang kafir. Kenapa? Murid Yesus semuanya adalah orang yang bersunat. Sedangkan Kristen adalah orang yang tidak bersunat. Berarti Kristen itu adalah orang kafir menurut Galatia 2 nomor 14. Dan orang kafir itu adalah orang yang tidak bersunat. Sementara pengikut Yesus tidak mungkin masuk ke bait suci kalau mereka tidak bersunat. Berarti pengikut Yesus pada mulanya bukan Kristen, tetapi adalah Bani Israel yang menjalankan milah Abraham, bersunat, nyembah satu Tuhan, dan mereka sahabat, bukan mingguan. Gitu Bang. Lanjut. Parah ini OTN ini. Di zaman Yesus ada Kristen. Jadi maknya Yesus Kristen dong. Waduh payah lu. Ayo, nih. Kristen itu orang Roma Yunani. Iya, di kisah 11:26 kan mulai di sana Antioquia. Kagak ngerti ini bocah ini.
Iya. Pak Don, bantuin tuh si Ani, malu-maluin Kristen kalau ngomong kayak gitu Don. Halo, Hmm. sambil makan nih. Katanya di zaman Yesus itu ada Kristen. Enggak ada. Yesus tidak mengenal Kristen. Tuh. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak membawa agama Kristen. Hmm. Ya, Kristen itu muncul di Antioquia, betul. Memang dibilang Bang Suma. Ya, pengikut Yesus itu dikatakan Kristen. Ya, tapi Yesus tidak membawa agama Kristen. Itu kayak muncul agama Kristen itu karena pengikut Yesus dikatakan Kristen. Gitu. Kita kembali dulu tadi yang pertanyaan saya itu, Bang. Ya. Itu yang apa? Yang di Alkitab, ya nabi-nabi seperti Nabi Daud, Nabi Lot, ya kan? Itu diceritakan terlalu jorok, ya. Betul nggak? Jadi gini, Bang. Iya betul. Ya gini, Mas Uma. Cerita Daud, ya. Saya kasih tahu dulu ya, di Perjanjian Lama itu secara keseluruhan juga secara umum itu menceritakan tentang kesalahan-kesalahan kejahatan manusia, termasuk kesalahan-kesalahan juga yang dilakukan oleh para nabi. Nabi juga itu manusia, tidak sempurna juga. Seperti Nabi Daud. Ya kan, Nabi Daud kan tuh raja yang dipilih loh, itu Nabi Daud. Yang menceritakan dari masa mudanya mengalahkan Goliat sampai dia diangkat jadi raja. Iya, tapi dia juga manusia. Istrinya banyak. Kores. Ya. Kemudian Nabi Lut. Nabi Lut itu ya dikatakan di situ, keluarlah dari negeri yang akan dimusnahkan, Sodom dan Gomora. Karena kota itu melawan Tuhan. Kejahatannya di mata Tuhan besar. Dan keluarlah dia dengan anak-anaknya. Ya, istrinya diajak keluar tapi dia jadi tiang garam. Karena dilarang jangan menoleh ke belakang, istrinya menoleh ke belakang. Akhirnya dia tidak lolos. Jadi yang akhirnya yang bisa keluar itu Nabi Lut dengan anak-anaknya. Setelah dia selamat dari murka Tuhan dari kota itu, anaknya dengan bapaknya, ya mohon maaf ya, bukan tujuan anak dengan bapak atau bagaimana, ini hanya untuk menyambung keturunan, karena saat itu tidak ada lagi laki-laki lain, ya, yang bisa membuat mereka keturunannya bisa berkelanjutan, hanya dia dengan anaknya. Bapaknya yang Makanya anaknya Nabi Lut. iya terpaksa bapaknya yang ngembat. Ya memang kejadiannya seperti itu. Kalau tidak ada keturunannya Nabi Lut, tidak ada Nabi Daud loh. Itu keturunannya loh Nabi Daud itu Nabi Lut. Jadi kalau memang kejadian itu bisa terjadi. Seperti kalau bicara tentang keturunan Adam dan Hawa itu kan dari saudaranya juga itu. Jadi kita ada keturunan sampai sekarang. Iya kan? Jadi contoh juga, kalau babi diharamkan, tapi dalam situasi tertentu bisa juga jadi haram. Kalau menyangkut masalah hidup dan mati. Ini berbicara tentang kelanjutan keturunan Nabi Lut. Nah, jadi itu terjadi. Jadi benar, jadi anak dari Nabi Lut itu, ya itulah keturunannya Nabi Daud. Jadi kalau tidak ada itu gimana coba? Nah, itu yang selalu yang dipertanyakan saudara Muslim. Kenapa? Apa tidak ada yang lain? Memang tidak ada, dijelaskan di situ, tidak ada laki-laki lain yang melanjutkan keturunan. Jadi jelas itu dicatat. Jadi Alkitab itu tidak menyembunyikan. Jadi kalau kita di Kristen, kalau bisa aja lah bapak-bapak gereja, sudahlah sembunyikan ini terlalu porno, ini terlalu, bisa aja. Tapi memang kenyataan real, nyata kejadian itu dia harus disampaikan, diceritakan. Begitu juga Nabi Daud bersinah dengan istri dari panglimanya dia. Dan memang itu ada. Jadi ada kejahatan, ada kesalahan yang dilakukan. Jadi di Perjanjian Lama itu menceritakan kejahatan-kejahatan manusia juga, termasuk ya cerita-cerita Kidung Agung ya, Salomo, istri-istrinya dijelaskan semua. Dan itu sebagai contoh ya jangan dilakukan, bukan contoh harus dilakukan, tidak.
Begitu, seperti itulah cerita kenyataannya. Jadi nggak disembunyi-sembunyikan. Kalau kita mau disembunyi, nggak usah lah terlalu porno, terlalu nggak boleh disampaikan, merusak orang, anak-anak nggak bisa baca. Tapi memang begitulah firman Tuhan. Itu kira-kira Bang. Silakan. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai informasi ya, yang termaktub kemudian dalam kitab saudara kita Kristen, saya katakan gini, bahwasanya kita tidak bisa kemudian menakar masa lampau dengan informasi dari kitab Bible yang ada di miliki teman kita Kristen. Kenapa? Karena kitab itu datang kepada kaum yang tegar tengkuk. Nabi Musa alaihissalam datang kemudian ke atas muka bumi spesial untuk Bani Israel. Wa isqala Musa ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa engkau selalu acap kali menyakiti aku, padahal kalian tahu aku ini adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kalian. Tapi kenapa kamu sering menyakiti aku? Mujizat diberikan aku oleh Allah untuk menyelamatkan kalian dari penjajahan orang-orang Mesir Fir'aun kemudian. Tapi kenapa kamu selalu menyakiti aku? Nah, jadi kalau informasi kemudian didatangkan dari pola yang ada di dalam kitabnya orang Kristen hari ini, yang mereka sebut perjanjian lama, itu tidak bisa dijadikan satu acuan untuk membenarkan bahwa perbuatan para nabi itu sudah berkesesuaian dengan catatan yang ada. Karena Al-Quran juga menarasikan, Bung, apa kata Al-Quran? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang rasul utusan Allah kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Ini Al-Quran yang mengatakan. Berarti cerita-cerita yang muncul kemudian di dalam Bible itu adalah wujud kebenaran Al-Quran yang mengatakan bahwa mereka selalu mengolok para nabi, mereka selalu mengolok para rasul. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kitab yang ada kemudian, Tuhan berkata gini di dalam Yehezkiel 5 misalnya ya, dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buanglah ke dalam api dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh umat Israel. Dan berkatalah kemudian Tuhan kepada mereka, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa aku tempatkan dia, dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Yerusalem sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain, dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitar mereka, karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Jadi ini informasi yang sangat akurat. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka kemudian. Kenapa Tuhan murka? Karena mereka acap kali kemudian menyakiti hati Tuhan. Hai anak manusia, ini Yehezkiel 16. Kepada Yerusalem perbuatannya yang sangat keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Jadi perbuatan Yerusalem itu adalah perbuatan yang sangat keji. Makanya Yesus ketika datang, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu dan seterusnya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Kamu membangun makam-makam nabi, memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka yang dalam membunuh nabi-nabi itu, dan seterusnya. Bahkan Yesus menyebut mereka dengan apa? Keturunan ular beludak. Jadi tidak ada data akurat kemudian bahwa terkait dengan fitnahan atau cerita yang membahas tentang Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Daud, Salomo dan seterusnya itu adalah informasi yang sudah akurat dan valid. Tidak ada data. Kenapa? Ya yang terpenting kita pahami adalah
yang datang di tengah-tengah kita ini melalui Belanda, melalui Portugis, masuk ke Indonesia. Bukan orang Yahudi yang datang membawa, tapi Belanda, Portugis yang datang ke Indonesia. Dan itu pun hanya terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya, kita tidak mengetahui aspek kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Makanya Al-Quran sebagai tolak ukur hari ini mengatakan bahwasanya mereka selalu menerima Rasul, tapi mereka acap kali setiap menerima Rasul hanya diolok-olok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan ingat, Rasul yang dimaksud ini termasuk Yesus. Yesus itu utusan Tuhan. Dia adalah Rasulullah yang datang kepada Bani Israel. Diolok tidak? Diolok. Dihinakan. Sangat dihinakan. Dikatakan dia adalah anak zina. Dikatakan dia adalah anak yang kemudian dilahirkan dari hasil persinahan antara ibunya dengan tentara Romawi. Setelah itu apa selesai? Tidak. Diajarkan lagi ke Romawi bahwa dia adalah Tuhan yang terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Jadi hinaan demi hinaan itu ditorehkan kepada para nabi, termasuk Isa atau Yesus. Dan apesnya kemudian Kristen dalam hal ini sebagai korban dari hasil jarahan yang ada di dalam ajaran Yahudi yang dijual kemudian ke Roma dan Yunani, Kristen aminkan. Orang-orang Indonesia Kristen aminkan itu. Padahal kalau kita ingin jujur, di dalam Matius 23 nomor 15 informasinya akurat di sana. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentomatkan orang masuk agamamu, dan setelah menjadi penganut agamamu kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Nah ini dia. Artinya agama Kristen ini adalah hasil olahan ahli Taurat, hasil buatan orang Farisi, hasil kerjaan orang munafik, yang mana kemudian memang akarnya berasal dari orang Farisi ahli Taurat. Kristen itu. Makanya kalau saudara mengatakan Kristen itu bukan agama, Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus, yang betul. Kenapa? Karena pola yang ada di dalam agama Kristen adalah pola yang tersusun dengan rapi yang diajarkan oleh orang-orang Farisi kepada Romawi dan Yunani. Makanya hari ini sudah 2000 tahun tidak pernah diakui oleh orang-orang Yahudi bahwa Kristen itu adalah agama benar. Selamanya Kristen itu disebut bidat, selamanya Kristen itu disebut Abu Dasarah, ajaran yang mereka sebut sebagai ajaran kafir Abu Dasarah. Seperti itu, Bang. Silakan. Hai, Bang Suma. Ini siapa nih? Immanuel. Bisa kan? Iya Bang, ya. Nanti jawab. Silakan. Ya, silakan saja Pak, karena saya ini masih apa itu namanya kan udah berbeda apa namanya pengetahuan karena saya ini masih belajar kan. Oh iya. Ya. Gak apa-apa. Jadi gini. Bapak ini orang Kristen atau Muslim? Saya Kristen, Bang. Iya, kalau perlu kasih apa namanya contoh sama abang ini yang ada di sebelah sini. Karena ada perkataannya tadi yang dia bilang itu orang Kristen itu yang lebih duluan orang agama Muslim. Oh iya. Ya oke Bang. Gini. Ya. Saya teruskan dulu tadi Bang Suma ya. Dikatakan Iya, silakan. Israel itu bangsa tegar tengkuk ya. Setuju. Memang di Alkitab dikatakan itu. Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Maksudnya bangsa yang bebal, bangsa yang kurang setia. Ya, bangsa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Memang benar, Israel itu seperti sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang mereka seperti itu, tidak menerima Yesus. Yesus dikatakan ya tukang sihir, orang gila. Dari dulu imam-imam Yahudi mengatakan seperti itu. Tapi saya nggak setuju kalau Bang Suma bilang Kristen itu dari ajaran orang Yahudi, imam Yahudi. Beda. Orang Yahudi aja membenci Kristen. Iya. Sampai sekarang lihat kan di video-video itu diludahin lah apa. Jadi memang orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias.
Yesus itu bukan Mesias buat mereka. Nah, mereka berpegang teguh pada hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya itu yang terjadi sekarang. Dendam, bukan kasih. Ya, orang yang tidak bersalah dibunuh. Gitu. Ya, saya juga jelaskan bahwa Kristen sejati itu tidak merestui, tidak menyetujui apa yang dilakukan Israel sekarang kepada orang yang tidak berdosa, karena iman Kristen itu kasihilah musuhmu. Itu jelas dikatakan Yesus. Kasihilah musuhmu. Jadi kalau orang yang tidak berdosa aja dibunuh begitu, apalagi musuh. Itu sudah kekejian di mata Tuhan. Jadi saya nggak setuju itu kalau ada Kristen yang setuju dengan apa yang dilakukan Israel. Ya, itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Yesus, hukum kasih. Nah, jadi kembali lagi ke perjalanan umat Israel yang begitu tidak setia kepada Tuhan. Sudah hukum Taurat begitu keras, tapi mereka juga selalu menentang, ya kan? Jadi cerita-cerita yang dikatakan di situ, ya memang adanya bangsa Israel itu seperti itu, bangsa yang nggak setia, ya walaupun sudah dikasihkan tanah perjanjian, tetap juga masih menolak keselamatan itu yang dibawa oleh Yesus. Yesus kan tidak ada nama lain di bawah lahirnya selain Dia. Nah, jadi intinya saya kurang setuju kalau Bang Suhaib bilang Kristen itu dari ajaran orang Farisi. Yesus sendiri mengatakan orang Farisi itu ya orang munafik, itu mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu munafik tuh, orang lebih berbahaya itu daripada orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Lebih berbahaya orang tahu kebenaran tapi memutarbalikkan kebenaran. Lebih baik orang yang jahat-jahat sekali akhirnya dia bertobat daripada orang yang tahu kebenaran tapi memutarbalikkan kebenaran. Itulah orang munafik. Ya, seperti itu Bang. Jadi ya Kristen itu ya pengikut Yesus yang dikatakan Kristen. Yesus juga memang datang tidak membawa agama. Ya, dia hanya mengajarkan hukum kasih, membawa berita keselamatan dan kematiannya di kayu salib sebagai penebus. Itulah yang kita berbeda dengan saudara Muslim. Karena bicara keyakinan itu kan jatuhnya subjektif, ya. Keyakinanmu, keyakinanku, nggak bisa kita paksakan. Jadi kalau Bang Suma ngomong itu ya saya hargai seperti itu, tapi kita nggak bisa memaksakan kehendak. Kita kan diskusi, beda kalau debat ya kita sudah pasti saling menentang, saling ribut jadinya kan, saling menghujat. Ya saya diskusi ya diskusi sehat, nggak mau menghujat. Saya kalaupun saya kesal atau apa, saya nyerang pribadi, nggak mau nyerang agama. Karena nyerang agama kan dosanya ya kita membawa ini juga kita mewakili agama kita. Dan kalau nyerang agama kan saudara saya juga Muslim, adik saya Muslim loh, teman-teman saya Muslim, dan saya ikut live di sini, teman-teman saya juga pasti lihat saya juga. Saya kan juga gak sama mereka, menyerang menghujat agama mereka. Itu kan gak baik secara hubungan relasi secara manusia, toleransi. Ya udah jangan sedih dong. Itu kan. Ya, bukan sedih Kores, saya ini hanya meluruskan saja yang saya percaya, saya bukan menghujat. Itu Kores, tidak seperti Anda Kores, tadi itu bikin gambar begitu kan ya, itu kan nggak baik. Bikin gambar, mana bisa gua gambar? Gua bisa hanya ngomong, nggak bisa gambar. Tidak, tadi Anda kan itu yang bikin ambil dari internet gambar-gambar begitu kan, itu kan nggak baik juga, bukan edukasi kan. Itu ada yang jualan, gua mau belinya susah. Oke, nggak apa-apa, silakan. Silakan Guru Nda. Iya, baik. Oke, gitu Bang. Jadi gini, Saudara John, Yesus ketika datang, Nabi Isa juga demikian. Mereka orang ini sebenarnya adalah satu. Jadi Nabi Isa, Yesus itu oknum yang sama. Datang kepada Bani Israel tok, tidak diutus kepada Romawi. Ingat Bung, jadi di antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen Indonesia, ada di tengahnya sebagai penghubung. Siapa itu? Romawi Yunani. Nah sekarang permasalahannya adalah Yesus yang berdakwah di tengah-tengah Bani Israel
di rumpun Yakub itu berdakwah bukan kepada Romawi dan Yunani. Bahkan ada orang yang percaya kali sama dia, tapi karena dia bukan Yahudi, bukan Bani Israel, Yesus menyembuhkan anaknya, tetapi Yesus memberinya label, stempel di jidat sebagai guguk. Ini orang yang sesaman dengan Yesus, tapi bukan Yahudi, percaya kepada dia, disebutnya sebagai anjing. Ini dulu poinnya. Yesus ketika datang kepada Bani Israel dikelilingi oleh oleh aparatur dari kekaisaran kerajaan Romawi. Tetapi dakwah Yesus hanya berfokus kepada Bani Israel saja. Nah, sekarang antara Kristen Indonesia kan terputus. Kristen Indonesia kalau kita nggak cari, kita nggak tahu. Iya, jadi saya kan dari SD, SMP, SMA itu kan di sekolah Kristen dan memang apa namanya ya Iya tiap iya hari bang, lanjut bang. ya dan tiap hari kita diajarkan untuk membaca Alkitab, namanya bacaan tahunan dari Kejadian sampai Wahyu tiap hari. Tapi saya menemukan di sana kok ada yang kontradiksi antara apa yang dikatakan Yesus dan juga apa yang dikatakan Paulus dan juga asumsi para tokoh-tokoh gereja abad mula-mula abad 23 itu kan, abad 2 dan abad ketiga maksudnya. Nah, di situ saya ngulik terus, ngulik akhirnya saya juga beberapa kali koleksi beberapa Bible dengan berbagai versi. Ternyata beda-beda juga begitu. Nah, dari situ saya mulai mengkaji lebih dalam. Akhirnya saya punya pandangan berubah dari yang awalnya Tritunggal jadi Unitarian atau Tauhid sesuai pandangan Arius kayak gitu. Tapi perbedaannya pandangan Arius masih mengakui Yesus tersalib kan seperti itu. Nah, saya kemarin mengambil keputusan gini Mbak. Jadi di saat 2,6 miliar umat Kristen masih punya corak masing-masing, masih perdebatkan siapa yang Tuhan, siapa yang ini kan, mana yang masuk identitas Tuhan, mana yang bukan kayak gitu kan. Nah, sedangkan 2,1 miliar umat Muslim walaupun beda pandangan tetapi mereka menyembah Allah yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya masuk Muslim ingin tenang di sini menyembah sama Pencipta, tidak mau berpolemik lagi siapa yang Tuhan seperti yang sebelum-sebelumnya gitu, Mbak. Iya, jadi nggak jadi beban pikiran kan? Iya betul. Ya, Mbak, kalau kita main aman gini, Mbak ya. Gitu. Ya, kalau kita main aman gini Mbak, kalau kita bicara ini agak ada perlu dipakai sih, tapi ini kalau kita bicara manusiawi ya, manusiawi kalau kita bicara akal sehatnya manusiawi, main amannya gini Mbak, kalau seandainya Kristen yang benar, Islam ikut masuk surga Bang, Mbak. Tetapi kalau Islam yang benar, Kristen tidak ikut kayak gitu Mbak. Jadi kenapa kalau Kristen yang benar Islam masuk? Karena Islam memuliakan Nabi Isa Al-Masih. Seperti itu. Yes. Tapi kalau seandainya Islam yang benar, Kristen tidak ikut. Kenapa dia tidak ikut? Kan dia menyembah pagan. Seperti itu Mbak. Mungkin itu saja kesimpulannya dari saya. Kenapa saya memilih Islam. Iya, aku tiba-tiba langsung diingat perkataan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Udah ya? Matius 7 ayat 21 tuh gimana tuh Bang? Abang ada Alkitab nggak? Coba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi video yang kami sajikan kepada kalian. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perdebatan kali ini. Sudah biasa dalam perdebatan itu ngotot, ngeyel, dan terkadang mengeluarkan kata-kata kotor. Itu hanya seni, saudara-saudara. Itulah perdebatan. Maka dari itu, channel saya mempersembahkan perdebatan ini sebagai edukasi dan hiburan untuk keluarga di saat kalian lagi nyantai atau lagi duduk-duduk bersama keluarga. Oke teman-teman, akhirnya salam satu Tuhan, la ilaha illallah, jayalah kita, jayalah Islam, jaya Indonesia, inna tinna indallahil Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.